Pak Kosan tuh cuma partisipasi aja. Sotoy deh. Rumah sakit partisipasi, gimana sih, Nen? Lu nggak teriak? Udah bilang suruh diem, gue teriak nih. Iya. Sini lo, Cah. Sini lo. Coba dokter Danang. Bener. Halo, bisa bicara dengan Dokter Danang? Hah? Iya dok, maaf ganggu dok. Iya, makasih ya dok ya. Lagi syuting dia. Ini pada niat gak sih jadi dokter? Giliran dihubungin pada susah banget. Kalau susah ngubungin dokternya, udah hubungin pasiennya aja. Telepon dokternya aja susah, apalagi pasiennya. Iya pak. Bentar. Del, lu mendingan ini deh, telepon dokternya. Ya, cari yang mana aja deh. Bentar dulu. Halo, selamat siang. Ini dokter Indra ya? Bukan, dokter Indro. Oh, dokter Indri, pantesan suaranya perempuan. Dokter Indri nggak ke Lombok kan? Nggak ada rencana benerin jam di Swiss juga kan? Apa ada jadwal syuting sekarang ke Jakarta? Nggak ada juga, alhamdulillah. Ya udah bagus kalau begitu ya. Selamat siang dok. Loh, kan gue belum suruh kesini. Kok udah gue matiin aja teleponnya? Nomor berapa tadi ya? Dokter siapa lagi? Aduh, jauh amat sih. Din, lo mau kemana sih? Nengok motor gue, Del. Emang motor lo sakit? Ditengokin? Takut hilang. Gue yang sakit. Aduh. Harusnya motor lo yang nengokin lo, Din. Bukannya lo malah kebalik. Emang kenapa sih lo, Din? Tadi gue habis muntah-muntah, Del. Tubuh aku rasanya tidak karuan. Bukan muka lo yang gak karuan. Bener, Del. Perut aku rasanya bergejolak. Wah, ini tidak lain dan tidak bukan. Pasti lo keracunan, Din. Lo tadi makan nasi goreng buatan temen kan? Nah, itu penyebabnya. Gue udah tahu. Udah tahu kenapa masih lo makan? Gue tahu setelah gue keracunan. Ya syukurlah kalau udah tahu. Din, dapat juga akhirnya. Gue udah muter-muter keliling kecamatan, akhirnya dapat juga kelapa hijaunya, Din. Lo mau bikin rujak kelapa, Mon? Buat ngobatin orang yang keracunan. Kelapa apaan tuh? Kelapa hijau. Kelapa hijau nggak kayak gini, Mon. Sini lihat. Ini mah kelapa gading, Mon. Kelapa gading sono, no. Deket Pulau Gadung. Maksud gue, ini kelapa tadi warnanya kuning, iya, Pan? Iya, tapi kan udah gue semprot pakai cat hijau, Del. Ini semprotnya. Kelapa begini nggak bisa buat ngobatin orang keracunan, Jamblang. Tapi kan warnanya hijau kentang. Ya, begini nih, kalau otak lo pada dibuat dari rantang. Yang diambil buat obat itu airnya, bukan warnanya. Ya udah, gini aja. Gue ambil dulu airnya, terus gue semprot pakai cat hijau, gue aduk biar rata. Udah itu diminumin deh buat orang yang keracunan. Beres kan? Gue bisa sembuh ya, Del? Mati, kalau gue yasinin lo. Mana, Nen? Mana dokternya? Kata lo udah depan rumah. Ya depan rumah dia, bukan depan rumah sini. Payah lu ah. Tapi ngomong-ngomong siapa sih dokternya? Dokter Indri. Ya ilah si Abdel. Kenapa sih lu mesti dokternya perempuan? Lagian kenapa sih kalau dokternya cewek? Ya ilah, lo pakai nanya kayak pembantu baru. Masalahnya adalah lo nambah kerjaan gue lagi nih. Kok nambah kerjaan lo? Ya iya dong, gue jadi harus mengawasi tuh dokter kan supaya nggak macam-macam sama Pak Kosan. Ah, itu emang lo aja kurang kerjaan. Wah. Selamat siang. Siang, Dok. Dokter kok telat datangnya. Katanya Pak Kosan sakit ya? Tumben sakit. Bukan Pak Kosan yang sakit, tapi anak-anaknya. Loh, tadi kata Mas Abdel Pak Kosan yang sakit. Pak Kosan tuh cuma partisipasi aja. Sotoy deh.
Ini masa aktif partisipasi, gimana sih, Nen? Kok lo nggak teriak? Udah bilang suruh diem, gue teriak nih. Sini lo, Cai. Sini lo. Ada apaan sih, Din? Gue mau minta tolong bisa nggak, Cai? Tolongin apaan? Tolong beliin gue susu kaleng cap kingkong. Lu doyan juga susu nenek moyang gue. Nah, harinya susah, Din. Jangan sok lu, coy. Dulu gue disuruh beli sama Pak Kosan susu kaleng cap kingkong, belum sejam juga dapat. Dapat susunya? Dapat omelan. Kan dia salah beli. Din. Lo itu muntah, bukannya mabok. Jadi ngomongnya biasa aja, kenapa? Oh iya ya, gue lupa. Yaudah, jadi nggak beli susu kaleng cap kingkongnya? Berapa kaleng? Nih setengah kaleng aja, Mon. Mana dapet, Din? Dapet. Caranya? Gampang, Mon. Lu tinggal berdiri di depan kaca, ntar lu juga ketemu sama kingkongnya. Din, bukan kingkong yang gue temuin setiap kali gue di depan kaca. Apaan dong? Beruk Sumatera. Mau lu susunya? Iya, benar Mbak Neni. Mereka keracunan makanan. Tuh kan, pasti gara-gara nasi gorengnya Temon. Bapak kan tadi makan banyak kan Pak nasi gorengnya Temon? Cuma 1 sendok. 1 sendok tapi sepiring abis Pak. Yang lainnya pada ngikut sendiri. Gimana dia? Udah gue siram. Tapi ada uang logaman. Bapak muntahin uang logaman, Pak? Enggak. Emangnya Bapak koruptor apa? Suka makan uang negara? Tapi siapa dong yang muntah keluar uang logam? Uang Cindy tadi jatuh, Om. Oh, uang Cindy. Tapi keluarnya nggak dari mulut kan, sayang? Jatuhnya dari saku. Ya udah, ini Mbak Neni saya kasih obatnya. Diminumnya pakai air hangat ya. Loh, yang sakit Pak Kosan sama anak-anak, kok dikasih obat Neni sih? Ini obat untuk anak-anak sama Pak Kosan, bukannya buat Mbak Neni, Mas. Malu-maluin aja nih otak lo, Del. Ya jelas aja malu-maluin, orang otak gua nggak pernah pakai celana. Makanya lain kali kalau masak yang bersih, Mon. Jangan pakai racun segala. Kasihan tuh Pak Kosan sama anak-anak, hampir aja mati keracunan makan nasi goreng lo. Kan gue nggak tahu, Del. Dari mana datang tuh racun? Kalau gue tahu juga udah gue suruh pergi tuh. Pergi kemana? Pulang ke bapaknya. Bapaknya kan lo. Gue bukan bapaknya, gue moyangnya. Puas lo. Panggil tuh sama Pak Kosan. Tuh, denger gak lo? Pak Kosan aja minta dibikinin nasi goreng lagi sama gue. Iya, DGR. Siapa yang minta nasgor lo? Pada trauma tahu. Tuh, pada terima kan? Trauma, Mon, trauma. Terima. Trauma, Nen. Bukan terima. Kalau ngomong yang bener dong lo. Dia disalahin gue. Del, apa bener ya si Temon taruh racun di dalam nasi gorengnya dia tuh? Ya, Nen, Temon itu on, jadi nggak mungkin dia masak nasi goreng terus ditaburin racun. Jadi maksud lo dia nggak sengaja ngeracunin Pak Kosan sama anak-anaknya gitu? Ya iyalah, kalau Temon sengaja mau ngeracunin, pasti dia masak racun, abis itu ditaburin nasi goreng. Emang bener ya, lebih oonan lo nih gue perhatiin dibanding Temon. Kamu tahu sendiri kan, anak-anak hampir mati karena racun dalam nasi goreng kamu. Bahkan saya sendiri hampir ikut mati karena makan nasi goreng bikinan kamu. Tapi Pak, bener Pak, saya nggak sengaja ngeracunin Bapak sama anak-anak Pak. Malah saya sendiri hampir juga ikut makan nasi goreng bikinan saya sendiri Pak, kalau nggak diminta sama anak-anak. Itu paling akal-akalan kamu saja, Mon. Berani sumpah Pak, berani disamber cewek ABG kalau saya bohong Pak. Gak usah pakai sumpah. Nih, gaji kamu bulan ini. Terima kasih Pak, terima kasih. Pokoknya besok Pak, saya bikinin lagi nasi goreng yang paling spesial Pak. Biar gaji saya bisa dibayar lebih cepat lagi Pak, seperti sekarang ini. Kamu gak usah kerja lagi. Waduh, kebetulan banget Pak. Udah dikasih gaji, dikasih libur lagi. Tapi bulan depan gaji saya nggak dipotong kan Pak? Kamu dipecat. Ya kayaknya
sih ini cuma semata-mata kecerobohannya si Temon aja deh. Ini bukan cuma semata-mata lagi, tapi semulut-mulut, sekuping-kuping, sebibir-bibir, segigi-gigi. Pokoknya semuka-mukanya Temon deh dia bikin kecerobohan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, dari manakah datangnya sang racun? Pasti dari tangan kirinya Temon. Kenapa bisa begitu, kawan?